sholat, ya lidi ini yang akan bersaksi, saya sudah menunaikan perintah atau sudah mengajak anak saya untuk sholat. Ya, pakai lidi, pakainya. Dan itu dipajang itu. Si lidinya itu disimpan gitu di satu tempat gitu ya, di apa namanya, di dekat TV gitu ya, di atasnya itu ada lidi. Nah ini saya ketika kecil tuh ngelihat lidi itu ya jadi teringat terus ya. Jadi teringat terus gara-gara lidi itu kan pernah ngobrol sekali gitu kan. Pokoknya ya kalau kamu nggak sholat, lidi ini akan akan menjalankan tugasnya ya, dan dia akan bersaksi ke hadapan Allah bahwa saya sudah menasihati kamu atau mengajak kamu untuk sholat. Disimpan sih lidinya itu. Ya gitu kan. Nah itu zaman orang tua zaman dulu, kayaknya ayah saya pun meniru orang tua zaman dulu, kakeknya, bapaknya dan sebagainya mungkin ya. Disimpan si lidi itu, dipajang. Dan setiap kali lihat lidi itu jadi takut gitu ya, dalam artian takutnya saya belum sholat gitu ya, saya belum sholat. Ya. Jadi tugas kita adalah liungzirokum, memperingatkan memang. Dan memang tidak mudah gitu. Ketika mengajak ya keluarga kepada ketaatan dan kebaikan, apalagi mengajak sholat kepada keluarga itu kan berat ya. Berat tidak ya Bunda? Ngajak anak untuk sholat, ngingetin anak untuk sholat, berat tidak? Ngingetin barangkali pasangan ya, suami atau istri, diingatkan tentang sholat dan sebagainya. Orang tua mungkin gitu ya. Berat tidak? Oh berat. Ustadz, saya itu udah kesel sekali. Ya, kesel sekali. Ya, gimana ya Ustadz caranya? Udah berbagai macam cara diingatin. Ini anak saya Ustadz bangun subuh tuh susah, berat banget. Ya, diingetin ini susah, diingetin itu harus gimana lagi Ustadz gitu kan ya? Ingetin, ya Allah Ustadz, suami saya itu kalau dikasih tahu tuh susahnya berat minta ampun. Ya, atau misalkan suami ke istri-istrinya nggak nurut-nurut, atau misalkan orang tua ke anak, atau sebaliknya anak ke orang tua nyuruh untuk menasihati untuk sholat dan sebagainya, berat juga. Tapi memang begitulah dakwah kepada keluarga dan diabadikan di dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dengan kesabaran yang ekstra, kata Allah. Itu menarik ayat itu ya. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dengan prosesnya. Sabarlah kalian dengan apa? Dengan prosesnya. Karena memang berat ngajak anak untuk sholat, ngajak anak untuk nutup aurat, ngajak anak untuk baca Quran itu berat. Keluarga itu ketika kita ajak tuh berat. Lain halnya, lain ceritanya ketika ngajak orang lain kan. Kalau ngajak orang lain kadang gampang gitu ya. Ngajak orang lain. Ayo ngaji yuk, ayo gitu kan. Ayo sholat yuk sholat. Ayo baca Quran, baca Quran. Kalau ngajak orang lain kayaknya gampang. Tapi kalau giliran keluarga sendiri, ya Allah Ustadz. Untuk keluarga sendiri itu ya Allah susahnya minta ampun ya Ustadz. Nah itulah tantangannya. Nah, tugas kita ya tadi liunzirokum, memberikan peringatan, wa mam balag. Nah, di sini ada kalimat wa mam balag. Untuk siapa? Nah, untuk kalian. Satu tugas kita dengan Al-Qur'an itu tadi apa? Tugas kita dengan Al-Qur'an itu apa? Memberi peringatan. Yang kedua, menyebarkannya. Nah, ini wa mam balag. Tugas kita bersama Al-Quran bisa ditulis, dicatat. Tugas kita bersama Al-Quran yang pertama adalah memberi peringatan. Yang kedua adalah menyebarkannya. Ya.
menyebarkannya. Wa mambalag di situ ya harus banyak. Sebanyak-banyaknya kita menyampaikan Al-Quran itu kepada siapa? Kepada orang yang kita cintai, kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Pokoknya siapapun yang ingin mendapatkan peringatan dan ingin mendapatkan tadi balag tadi. Kata Nabi, kata ayat yang lain, balag, sampaikan Al-Quran itu. Ini tugas kita bersama nih. Bagaimana caranya agar Al-Quran itu ya bisa tersampaikan dengan baik. Ya, bagaimana Al-Quran itu bisa tersampaikan dengan baik. Wa mam balagha. Ya, wa mam balagha. Tugas kita menyampaikan Al-Quran, mendakwakan Quran, menyebarkan Al-Quran. Sampai Allah tanya juga di ayat ini, a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Apakah kalian ya menyaksikan ada testimoni yang lebih kuat daripada Allah gitu. Emang ada kata Allah ya yang mampu memberikan testimoni sekuat ya, seterpercaya ya, sepowerful dari Allah Subhanahu wa taala? Emang ada gitu kata Allah gitu ya. Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Katakanlah la ashhad, tidak akan ada. Tidak akan ada ya testimoni yang paling kuat, tidak akan ada ya kekuatan ya sebagaimana dari kesaksiannya Allah, testimoni dari Allah. La asyhad, enggak ada lagi. Qul innama huwa ilahu wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Qul, katakanlah, innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang esa. Ya. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ya, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Maksudnya gimana? Aku berserah diri ketika kalian menganggap ada testimoni yang lebih kuat daripada Allah, kesaksian yang lebih kuat daripada kesaksiannya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi di ayat ini kita belajar tentang apa? Tentang satu, testimoni Allah Subhanahu wa taala, kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita memiliki tugas ya untuk memperingatkan manusia dengan Al-Qur'an sebagai bukan karena kita benci, kita ngingetin itu. Bukan karena kita nggak sayang, tapi kita memberikan nasihat itu karena kita adalah karena kita apa? Peduli, kita sayang, ya, kita care sama orang tersebut. Dan yang ketiga adalah wa mambalag, perbanyak potensi untuk menyampaikan Al-Quran. Wa mambalag di sini apa yang bisa kita lakukan untuk Quran, lakukanlah. Ya bisa, Ustadz saya emang nggak bisa ngisi kajian. Ya udah, bisanya apa? Oh saya bisanya nulis, silakan tulis. Ustadz saya ingin menyampaikan Al-Qurannya via apa? Minimal saya mah tap-tap layar. Gitu ya. Saya pengen tap-tap layar aja Ustadz. Yang dengan tap-tap layar mudah-mudahan lebih banyak yang nonton. Itu pun ikhtiar untuk wa mambalag. Ustadz saya mah pengen nge-share kajiannya. Ya dengan men-share, mengklik tombol share. Kemudian kita share sebanyak-banyaknya. Itu tugas kita wa mambalag tadi. Ustaz saya memang bisanya ngajar, silakan ngajar. Ustaz saya bisanya ini. Pokoknya untuk Al-Quran, lakukan. Wa mambalag. Niatkan untuk memperbesar resonansi kebaikan kita. Kalau sudah resonansi kebaikannya tersebarkan, insya Allah. Ya, insya Allah. Kebaikannya untuk kita semua. Begitu ya sahabat Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus belajar Al-Quran dan mengkaji Al-Quran setiap harinya. Ya, setiap hari tetap ya di Ramadan ada sesi belajar Al-Qurannya, tetap ada ya, tadabbur Qurannya tetap kita pelajari meskipun hanya satu ayat, tetap kita harus gali ya supaya Al-Quran bisa menjadi huda, petunjuk bagi kita. Plus juga perbanyak untuk tilawah Al-Quran. Terima kasih ayah bunda bang kakak sekalian, sahabat Al-Quran sekalian yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini.
Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan tilawah Al-Quran lagi.